Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Jadi pada malam hari ini tengah malam itu Kisodo live ya teman-teman, dan ternyata uh, ada berita yang mengejutkan, yaitu tentang bocoran, ya dibocorin reka adegan nih teman-teman, reka adegan yang dilakukan oleh Pak Yosep, uh, Bu Tuti dan juga Amel di dalam pada saat itu teman-teman. Jadi kan ini kan yang kita nggak ketahui ya, apa sih pada saat prarekonstruksi kemarin tuh yang dilakuin di dalam, ya, kronologinya gitu ya, yang reka adegannya yang dilakuin. Dan di situ Danu melihat teman-teman yang dilakuin, dan ya agak mengenaskan ya. Tapi di sini tentunya gue akan lampirin video dari Kisodo buat teman-teman yang mau langsung nonton. Ya mungkin nanti gue lampirin juga ya, atau langsung ke channel Kisodo. Dan gue di sini hanya menginformasiin update-nya aja, bahwasanya ini Pak Tovan sudah memberikan bocorannya kepada YouTuber Subang, dan akhirnya Kisodo membocorkan ke kita semua. Kebetulan gue kebetulan mampir ke live Kisodo, dan agak terkejut juga Kisodo membocorkan reka adegan tersebut gitu ya. Ya kurang lebihnya reka adegan tersebut menjelaskan tentang pada saat Pak Yosep di dalam gitu kan ya, dan Danu melihat di pintu pada saat itu dan meminta uang ke Amel ya. Kemudian ya nanti teman-teman lihat sendiri ya. Intinya adalah di sini Kisodo juga menyampaikan bahwasanya buat siapapun pelakunya, termasuk Danu sendiri gitu ya, jika memang harus dihukum seberat-beratnya, ya harus dihukum seberat-beratnya teman-teman, sesuai pasal 340. Dan kini kita selalu juga bilang mungkin ada hashtag Save Danu segala macam gitu kan ya. Itu bukan berarti kita membenarkan apa yang Danu lakuin gitu, tapi kita yang hashtag Save Danu itu memang apa biasanya untuk youtuber-youtuber Subang itu untuk sebagai apresiasi aja, bahwasanya Danu ini mau mengaku gitu doang teman-teman, tapi tidak membenarkan apa yang dia lakuin gitu. Jadi siapapun nih benar-benar pelakunya, jika memang Pak Yosep benar-benar ngelakuin hal itu, benar-benar harus dihukum 340. Begitu juga dengan Danu. Di sini juga dinyatakan bahwasanya dari pihak keluarga pun memutuskan bahwasanya agar Danu jika memang bersalah hukum seberat-beratnya, dan itu juga disampaikan oleh ayahnya Danu sendiri. Keluarganya dan ayahnya Danu sendiri terutama menyampaikan hal tersebut. Oke teman-teman, langsung aja ini gue lampirin untuk videonya untuk Kisodo. Berarti sini beliau sudah mendapatkan informasinya dari Pak Tovan dan disampaikan lagi oleh Kisodo. Ini dia video selengkapnya ya teman-teman, silakan nonton. Jadi gini teman-teman ya, infonya begitu datang semua. Gini teman-teman, tadi saya datang ke tempatnya keluarganya Ibu Tuti, ya almarhumah Yutu Walidis. Di sana kita minta izin kepada kuasa hukum untuk melakukan ketemu ya. Kemudian silaturahmi, dan kami melakukan beberapa wawancara yang memang harus sekarang ada izinnya, harus didampingi oleh kuasa hukum. Itu sudah jadi hal yang harus dilakukan, izin dulu. Kemudian setelah itu saya memberitahukan tentang berita-berita yang terjadi di luaran. Memang ternyata uak-uak kita itu yang 3 orang itu banyak banget yang belum tahu berita di luaran sana gitu ya. Mungkin mereka juga males melihat berita ini mungkin sudah capek gitu ya. Akhirnya saya beritahukan tentang hal-hal tersebut gitu ya, agar mereka bisa tahu bahwa ada kejadian luar biasa di luar sana terkait keluarga ini gitu. Dan mereka menanggapinya dengan senyum ya. Malah ada yang Waida itu ketawa, dituduh judulnya adalah Waida cinta segitiga gitu ya, dia ketawa gitu ya, dan mereka semua mengatakan bahwa mudah-mudahan mengurangi dosanya. Dan ternyata teman-teman, saya dapat cerita dari salah satu kuasa hukum berkaitan dengan hasil rekonstruksi kemarin. Jadi ternyata itu yang pertama memukul. Jadi itu ada cekcok terjadi di dalam rumah, itu ada cekcok antara Pak Yosep, Ibu Mimin, dan almarhum Amel gitu ya. Ini saat rekonstruksi itu gitu. Jadi ada cekcok dulu tuh ya, cekcok di dalam itu ada Pak Yosep, Bu Tuti sama Amel itu bertiga gitu cekcok. Dan ini ternyata klop sekali dengan istilahnya Rogo Sukmo kita kemarin.
ini cocok. Maka tadi saya ingin ceritakan karena saya baru dapat ceritanya tadi ya teman-teman ya, dari Pak itu ya, Pak kuasa hukum ya, baru dapat cerita tentang rekonstruksi waktu di dalam itu. Jadi ternyata Pak Yosep dengan Ibu Tuti dengan Amel itu tercekcok. Pak Yosep itu katanya mau minta uang, sebenarnya mau minta uang sama Amel, terus dia ngejar Amel ke belakang ya, ngejar Amel ke belakang dan ributlah di situ, didorong oleh Bu Tuti itu Pak Yosep tuh sampai ke jegang itu. Kemudian dari hasil rekonstruksi tersebut Pak Yosep akhirnya mengambil stick golf, gitu. Jadi di rekonstruksi tersebut mengambil stick golf, kemudian memukul Amel ya. Ternyata Pak Yosep yang pertama kali memukul Amel, anaknya sendiri, menurut rekonstruksi kemarin. Dan kemudian melanjutkan dua orang itu Arigi dan Abi, itu ya, itu datang langsung menghajar Bu Tuti. Ya, itu teman-teman bocoran yang saya dapatkan. Jadi kenapa kok saya cerita ini, karena ya Pak kuasa hukum juga sudah bercerita semua di situ gitu. Jadi menurut saya juga diceritakan kembali juga, menurut saya juga gak ada masalah gitu. Dan ternyata mirip sekali dengan yang kita Rogo Sukmo kemarin teman-teman. Jadi si mediator saya melihat ada 3 orang di dalam ruangan tersebut dan klop. Padahal saya tidak pernah tahu bagaimana kejadian di dalam ya. Banyak orang juga belum tahu kejadian di dalam dan saya juga kaget karena sebenarnya saya belum tahu kejadian di dalam seperti apa rekonstruksi tersebut. Jadi itulah yang bisa saya ceritakan. Jadi kok tega gitu ya. Kalau memang nanti benar apa adanya seperti itu yang diceritakan oleh Danu gitu ya di persidangan nanti gitu ya. Kok tega gitu ya. Memang pertama dia ngejar tuh katanya Pak Yosep tuh ngejar ke belakang dan sambil membawa stick golf teman-teman sekalian. Gitu teman-teman. Jadi saya kaget dengar cerita tersebut. Kalau mungkin apakah teman-teman sudah ada yang tahu rekonstruksi di dalam itu? Ya ceritanya mungkin ya sama persis dengan apa yang saya ceritakan karena saya mendengarkan langsung dari kuasa hukum gitu teman-teman sekalian. Jadi kejam ya menurut saya, tega gitu ya. Dan setelah memberikan informasi itu waktu di Walilis itu, kemudian Walilis itu langsung menyambutnya dengan Walilis itu melihat Pak Yosep masih linglung. Setelah kejadian itu di rumahnya Walilis itu dia selalu menyebut nama Amel dan minta maaf sambil begini-gini ya Bang Din ya. Tangannya gini-gini nih. Jadi itu dia sambil tiduran di rumah Walilis setelah kejadian pokoknya dia ya. Setelah kejadian gitu ya. Dia tuh gitu. Pak Yosep tuh kayak orang ngigo gitu. Maafin papa ya Mel sambil gini-gini. Maafin papa ya Mel gitu. Itu saya mencontohkan hal yang dilakukan sama Walilis karena dia melihat Pak Yosep seperti itu. Kalau memang benar, nah ini kan bahasa saya nih ya, kalau memang benar, nah, saya ada kata praduga tak bersalah walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang benar begitu, yang melakukan memukul kepala Amel kan sempat di foto itu memang pecah ya. Itu Pak Yosep menurut saya itu kejam banget ya, kejam banget dengan anaknya, tega sekali gitu ya. Jadi saya kaget dengar cerita itu. Wah, walau-walau kalau memang benar itu terjadi, wah, nggak habis pikir saya. Apa yang membuat orang itu benar-benar sampai tega melakukan itu? Mungkin itu bocoran yang saya berikan malam hari ini, teman-teman. Mungkin sedikit beberapa kalimat mungkin menurut saya perlulah saya membagi dengan teman-teman berita tersebut. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Kembali ya, sudah dirasuki setan Ki ya. Akan Danu masih di luar. Kalau rekonstruksinya begitu, itu pengakuan Pak Yosep ke penyidik ya. Dan itu melihat dari depan, dari kamar depan, makanya dari pintu depan. Jadi Pak kuasa hukum menyatakan bahwa Danu itu melihat dari pintu depan, melihat Pak Yosep didorong, kemudian Pak Yosep bawa stick golf itu dan mengejar Amel. Gitu teman-teman. Jadi rekonstruksi tersebut berdasarkan pengakuan Danu. Kalau memang benar hal itu terjadi, ya, bahasa saya ya, kalau memang benar hal itu terjadi, saya bilang itu benar-benar orang yang nggak tahu bagaimana pola pikirnya. Ya, saya sampai nggak bisa ngomong gitu, sampai saya bilang kok apa yang nggak bisa ngomong saya waktu kuasa hukum menceritakan itu. Jadi kayak gitu loh. Walau alam ya.
Yakin melihat bekas luka-luka yang di wajah, ini sadis sekali. Kok bisa tega-teganya, astagfirullahaladzim. Iya dulu benar. Astagfirullah. Iya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita harus ungkap kasus ini agar ada keadilan bagi kedua halaman rumah ya. Mohon maaf ya, itu ada Mbak Rara ya. Mbak Rara mau mandi malam-malam ya. Ibu Kartini ya, Ibu Kartini saya juga sama mendengar cerita itu kaget Bu Kartini ya. Kalau memang benar ya harus kena pasal maksimal Ki, iya benar Pak Purnomo. Saya juga speechless. Saya speechless. Siapapun yang terlibat ya, saya nggak pilih-pilih tuh teman. Kalaupun Danu terlibat juga, Danu harus dihukum. Itu harus. Jadi sudahlah, maksudnya ayo kita kawal kasus ini terus. Jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang bisa ngacak-ngacak proses ini teman-teman sekalian ya. Kita harus fokus kepada pelaku-pelaku gitu ya. Semua pelaku harus dihukum mati. Kalau bisa dihukum mati ya, atau dihukum seberat-beratnya gitu. Betul teman-teman ya. Benar, 340 titik semua gerombolannya benar. Disangka kita tuh pemuja Danu gitu ya. Enggak, jangan ada berpikiran begitu. Di PA ini nggak ada pemuja siapa-siapa, nggak ada. Tapi kenapa Ki Sodoko selalu bilang Chef Danu, bukan. Kita chef itu siapa yang membongkar gitu loh. Yang sudah menyerahkan diri, kemudian mengakui perbuatannya dan membongkar semua, itu yang kita support. Bukan support perilakunya, bukan. Ya, teman-teman PA setuju nggak? Setuju nggak kira-kira kalau kita seperti itu? Setuju nggak? Kita tuh support karena dia sudah mengakui, membongkar, mengakui kesalahannya. Ya, kita bukan berarti mensupport perilakunya, bukan. Perilaku keterlibatannya kita nggak support sama sekali, itu harus dihukum kok. Itu juga yang dikatakan oleh keluarganya Danu ya teman-teman ya. Dihukum mati kalau perlu tuh. Itu keluar dari mulut bapaknya Danu, teman-teman. Ada videonya kok. Ada. Kalau mau dihukum mati, itu anak saya hari ini juga hukum aja Pak. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya tuh sampai keluarganya sendiri pun menyerahkan kepada pihak berwajib. Hukumlah anak saya. Kok dibilang kita pemuja Danu? Apa sih? Mau diarahkan kemana kita? Kami ini mau di framing apa? Mau dikemanakan? Kita sama kok kayak teman-teman kepengen mengungkap siapa pelaku semuanya, pelaku yang terlibat siapa aja. Sama kok, kita bareng-bareng kok. Sama. Jadi nggak ada perbedaan, kita tuh sama ingin keadilan gitu kan? Itu aja udah. Tapi ya kita harus sama-sama bareng-bareng. Sekarang kita support Polda aja udah. Support Polda aja terus. Kita mendoakan agar segera terang benderang, segera ya di pengadilan lah atau persidangan, kemudian diketuk palu, ini pelaku semua terlibat, ini hukumannya semuanya begitu, begitu jelas, ketuk palu, alhamdulillah, wasyukurilah ya Allah, terima kasih atas semua petunjukmu, dan terima kasih semua telah dihukum atas segala perbuatannya. Ini baru di dunia, menunggu nanti di akhirat bagaimana, kan gitu, udah kan. Jadi nggak usah ya diarahkan kemana-mana lah gitu ya.